Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Abdurrahman dari kelas K2 PAI 2. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar kurikulum merdeka berbasis PBL dengan tema memahami Quran surat At-Tin kelas 4 SD. Di sini tujuan pembelajaran yang pertama, siswa kelas 4 mampu membaca surat At-Tin dengan tampil menggunakan panduan tajwid. Yang kedua, siswa kelas 4 mampu mempraktikkan hukum nun sukun atau tanwin pada untuk di sini saya menggunakan metode pembelajaran tatap muka berbasis PBL yang mendorong siswa untuk aktif berdiskusi dan menemukan solusi terkait masalah yang diberikan. Untuk kegiatan pembelajaran, di sini kegiatan pendahuluan yang pertama, menyapa dan memotivasi. Guru menyapa siswa dengan salam dan doa bersama untuk memulai pembelajaran. Mengingatkan pentingnya niat belajar, guru memeriksa kehadiran siswa dan mengondisikan suasana kelas agar kondusif. Yang kedua, persepsi. Guru memutar audio atau video pendekatan mengenai keutamaan membaca Al-Quran, khususnya Quran Surat At-Tin. Yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menjelaskan bahwa hari ini siswa akan membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil, mempelajari dan mempraktikkan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yang selanjutnya, pemberian masalah awal. Di sini guru memberikan masalah awal. Misalnya ada teman kalian yang membaca Quran Surat At-Tin dengan salah tajwidnya, apa yang harus dilakukan agar membaca dengan benar sesuai hukum nun sukun dan tanwin. Selanjutnya, untuk kegiatan inti, tahapan yang pertama, orientasi pada masalah. Guru menjelaskan masalah utama, bagaimana cara membaca Al-Quran Surat At-Tin dengan tartil, menerapkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin secara benar. Guru membagikan teks Quran Surat At-Tin dan menjelaskan indikator tajwid yang perlu diperhatikan. Tahapan yang kedua, organisasi belajar. Di dalamnya ada pembagian kelompok. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil 3 atau 5 orang. Setiap kelompok diberikan tugas untuk menganalisis tes Quran Surat At-Tin dan menemukan contoh hukum nun sukun atau tanwin. Selanjutnya, diskusi mandiri. Kelompok mendiskusikan bagaimana hukum bacaan diterapkan dalam ayat tertentu menggunakan buku panduan atau media elektronik yang disediakan. Yang tahapan ketiga, investigasi mandiri. Di dalamnya ada simulasi bacaan. Setiap siswa dalam kelompok mencoba membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil. Siswa mempraktikkan hukum bacaan nun sukun dan tanwin pada kata-kata tertentu. Yang selanjutnya, pengumpulan data. Kelompok mencatat kesalahan atau kendala yang ditemukan selama praktik bacaan. Tahapan yang keempat, pengembangan dan penyajian hasil. Presentasi kelompok. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi hukum bacaan yang ditemukan, cara penerapan dan perbaikan kesalahan bacaan. Umpan balik, guru dan siswa lain memberikan tanggapan terhadap presentasi. Tahapan yang kelima yaitu analisis dan evaluasi. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan cara membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil dan mengidentifikasi hukum nun sukun atau tanwin. Guru memberikan koreksi akhir dan menjelaskan poin-poin yang perlu diperhatikan. Kegiatan penutup, di dalamnya ada refleksi. Guru meminta siswa dan menjawab pertanyaan refleksi, penguatan materi, pemberian tugas mandiri, penutup dan doa. Demikian yang saya sampaikan presentasi saya, Pak Prof. Baik, terima kasih. Bu Wulan, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Abdul Rahman. Ya. Langsung saja ke pertanyaan. Yang pertama, jelaskan mengenai teori belajar behavioristik. Itu konsepnya bagaimana? Teori behavioristik Dihadapnya berbasis pada penguatan perilaku melalui latihan berulang-ulang, Bu. latihan berulang-ulang. Oke. Untuk teori belajar yang lain, paham ya? Ya, Humanistik, coba. Gimana, Bu? Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik berfokus pada pengembangan potensi individu secara holistik, kognitif, emosional, dan spiritual. Cukup. Oke, diperdalam ya. Ya, siap, Bu. Diperdalam lagi untuk setiap teori belajarnya. Oke, selanjutnya tadi Bapak menggunakan PBL ya. Ya, Bu. Oke, sebutkan sintak PBL.
Sintak PBL. Langkah-langkah dalam pembelajaran PBL. Oh, langkah-langkah pembelajaran. Ya, langkah pertama apa, langkah kedua apa? Langkah langkah pertama Sintak PBL yang pertama itu orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ya, Yang ketiga itu membimbing menyediakan individu atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. oke, selanjutnya terkait HOTS. Nah, sebutkan rancangan di modul ajar Bapak yang bermuatan HOTS. Bagian mana? Rancangan yang berbuatan di bagian di sini di saya ada di bagian tematik, Bu. Ada di situ, terus ada di kegiatan inti ada. Apa itu? Sebutkan. Kalau di kegiatan tematik itu contohnya seperti Ya, Bapak kan mengklaim itu HOTS. Nah, kenapa kok itu HOTS gitu kan harus jelas. yang HOTS, apa isi utama soal Soal, oke, soal. soal HOTS-nya Kalau itu soal HOTS itu yang seperti apa? apa isi utama Quran surat At-Tin yang dapat kamu praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa disebut HOTS, dikategorikan HOTS? Karena karena jenis soal yang dirancang untuk mengukur kemampuan siswa dalam berpikir, Bu. Ya kan semua berpikir, Pak. Berpikirnya Kan itu ada tingkat tinggi. HOTS, ada LOTS, LOTS. Berpikirnya itu tingkat tinggi sesuai kemampuan yang mereka miliki. Masih belum tepat ini. Yes. Kalau dalam taksonomi Bloom, ciri soal HOTS itu ada di level berapa? Ciri gimana, Bu? Pada taksonomi Bloom itu ada di level berapa? Ada di level C2. C2. Nanti dilihat lagi ya Pak ya modulnya, dipelajari Siap, Bu. lagi ya OTS, LOTS itu yang Oh iya, di seperti apa. UTS. Iya, di UTS. Selanjutnya terkait P5 PPRA, tema yang dipakai apa, kemudian aktivitasnya seperti apa. Yang dipakai P5 PPRA itu saya temanya gaya hidup berkelanjutan. Judulnya cerdik mengelola plastik bekas menjadi ekobrik, Bu. Jadi ekobrik. Jadi siswa itu mengumpulkan barang bekas, setelah itu dibersihkan dulu, baru dibikin Cukup. itu. Oke, untuk asesmen disiapkan ya, sudah ya. Siap, Bu, udah. Oke, selanjutnya untuk PTK judulnya apa? Untuk PTK saya mengambil judulnya peningkatan hasil belajar membaca Al-Quran Surat At-Tin melalui tutor sebaya pada peserta didik kelas 4 SDN Negeri Sindang Agung. Oke, indikator keberhasilannya. Indikator Keberhasilan keberhasilannya PTK. gimana, Bu? Indikator keberhasilan PTK. Indikator keberhasilan PTK. Kemampuan anak dalam memotorik halus dikategorikan berhasil dengan baik minimal 7,75%. Oke, nanti dilihat kembali Pak indikator keberhasilan klasikal dan individualnya ya. Siapa, Bu? Oke, cukup Pak Fatko, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wulan. Tadi ngajarnya apa Pak? Tajwid ya? Iya, Bu. Ambil Qurannya. Bukan surat Al-Waqi'ah.
Sudah? Bentar Bu, bentar Pak. Lihat nomor surat, lihat daftar isi di sana ada, sudah ketemu. Sudah Pak. Silakan dibaca, Pak. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah Sadaqallahul azim. khafidatur Cukup. rafi'ah. Cukup. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, bagus ngajinya bagus, tapi tajwidnya harus paham ya. Siapa? Silakan ambil kertas sama spidolnya, Pak. Sudah Pak. Ya, silakan ditulis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan. Ghairil maghdub. Ghairil. Ghairil. 1 menit waktunya. Siapa? Silakan difoto, ditulis nama dan asal sekolah, dikirim ke saya via WA sekarang ya. HP mananya? Bentar Pak. Sudah? Bentar Pak, ini Pak, udah mau dikirim. Sudah Pak. Ya, silakan kasih kalimat penutup Pak Abdurrahman. Sudah selesai. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ke Pak Prof sareng Ibu Ulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ujian selesai, silakan off. Siap Pak.